Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Waalaikumsalam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah dan saya juga cintai. Pertama dan utama sekali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nafas kehidupan buat kita sampai hari ini di tanggal 7 Zulhijjah ini. Masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berguru dan berilmu, memantaskan diri untuk menjadi insya Allah calon-calon penghuni surganya Allah. Amin amin Allahumma amin. Di hari-hari ini, di tengah-tengah kita sering sekali mendapatkan berita duka, ada saudara-saudara kita, orang-orang yang kita cintai berjatuhan sakit, bahkan meninggalkan kita. Allah masih memberikan kita satu lagi waktu, perpanjangan waktu di hari ini bukan tanpa maksud dan tanpa sebab. Pasti hanyalah karena satu alasan. Allah ingin kita memperbaiki sikap, Allah ingin kita memperbaiki amal, Allah ingin kita memperbaiki niat sebelum nanti kita akan kembali dipanggil pulang ke rumah kita yang sebenarnya dan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Kita bermohon kepada Allah agar kelak kita kembali dalam kondisi wajah berseri-seri dan qalbun salim, hati yang tenang. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kehadirat baginda yang kita cintai dan kita rindukan, Rasulullah Muhammad SAW, para ummahatul mukminin, para anak-anak dan keturunan beliau, para sahabat dan para sahabiah yang sudah terbukti dan teruji. Tidak hanya dengan harta, tidak hanya dengan keringat, tetapi dengan nyawa, menemani perjuangan dakwah Rasulullah sampai di akhir hayat mereka. Mereka adalah orang-orang yang dimention oleh Rasulullah SAW kelak akan berdampingan dengan beliau di dalam surganya. Betapa irinya kita dengan para sahabat dan para sahabiah. Dan semoga kelak kita juga akan diakui oleh Rasulullah sebagai bagian dari umatnya. Di hari di mana tidak akan ada Nabi dan Rasul yang lain yang akan mendapatkan, yang akan memberikan syafaat kepada kita, kecuali hanya Rasulullah SAW saja. Maka hari ini kehadiran kita di ruang keluarga Muslim adalah untuk memantaskan diri menjadi salah satu bagian dari umat Rasulullah yang kelak akan dikenali oleh baginda kita yang tercinta. Amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang saya cintai di ruang keluarga Muslim, hari ini tema yang akan kita angkat adalah tentang hijrah dan taat. Tadi saya nulis di Instagram saya waktu ngepost kajian ini, saya tulis hijrah belum tentu taat. Taat sudah pasti hijrah. Beda ya? Ya. Hijrah belum tentu taat. Maksudnya apa? Yang namanya hijrah adalah kembali. Hijrah adalah pindah, ya. Dan hijrah yang sesungguhnya, hijrah tuh dia bisa hijrah berpindah tempat, kita misalnya pindah rumah, ya, kita pindah sekolah, kita pindah kampus, itu namanya hijrah. Tapi hijrah yang hakiki sesungguhnya di dalam Islam adalah ketika kita pindah dari bukan Islam kepada Islam. Kita pindah dari penghambaan selain kepada Allah ke hanya pada Allah saja. Hijrah yang sebenarnya itu adalah ketika kita kembali kepada fitrah kita. Apa fitrahnya seorang manusia? Baik. Gak ada seorang manusia di muka bumi ini, teman-teman, itu punya fitrah buruk tuh gak ada. Semua manusia itu dia punya fitrah baik. Hanya saja lingkungan, pendidikan, teman-teman, godaan iblis, itu yang membuat dia akhirnya terlempar ke dalam kemaksiatan-kemaksiatan baik besar maupun kecil.
Dan Masya Allahnya, di dalam beberapa tahun terakhir ini, kita rasakan ya, gelombang hijrah itu luar biasa. Mungkin kita yang hadir di sini, itu menjadi salah satu muslimah yang juga menjadi bagian dari gelombang hijrah itu. Teman-teman yang ada di sini mungkin sebagian dari teman-teman juga merasakan itu ya. Teman-teman berubah ketika mulai muncul banyak kajian yang lebih asik gitu dibandingkan dulu. Dulu ya zaman-zaman tahun 2005 ya, itu kajian remaja, kajian keluarga muda, itu masih sangat jarang. Apalagi kajian online kayak gini, wah masih jauh banget. Orang dulu juga WA belum ada ya, baru ada SMS. Jadi gelombang hijrah yang hadir sekarang dalam beberapa tahun terakhir ini dia adalah sebuah vibes yang positif. Membuat kita ikut dalam arus ini. Entah karena hanya mengikuti tren, entah hanya pengen jadi follower dari artis-artis yang kita favoritkan, kemudian kita ikutan gaya gaya hijrahnya ya, gaya berubahnya, cara mereka berubah dan makin dekat sama Allahnya, atau memang betul-betul karena niat dari hati. Apapun itu, intinya saat ini gelombang hijrah itu ibarat gelombang tsunami yang membuat hampir mayoritas umat muslim itu merasakan nuansa Islam. Yang paling mudah dilihatnya dari apa? Pakaian. Bandingkan sekarang sama dulu. Dulu ya, kalau yang pakai gamis itu nenek-nenek. Iya enggak? Nggak ada tuh cerita anak muda ya, yang umurnya masih 20-an kayak Ummu Sajat, itu tuh pakai gamis tuh nggak ada, nggak ada. Yang pakai kerudung panjang gitu ya, yang sampai maaf nutupin bagian bokong, itu tuh nenek-nenek. Anak gadis nggak ada, yang kayak gitu, nggak ada. Tapi sekarang, siapa yang pakai gamis? Aku, kamu, kita semua. Sekarang siapa yang pakai kerudung nutup dada? Kamu, 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 kita semua. Iya kan? Itu kan artinya sudah terjadi perubahan baru dari sisi pakaian. Terus apa lagi? Hijrah, merubah cara pandang kita dari sisi pemilihan makanan. Dulu kita nggak terlalu concern sama yang namanya halal food. Tapi sekarang mau pergi kemana-mana, restorannya halal nggak ya? Restorannya udah ada logo halalnya belum ya? Bentar, cek dulu aplikasi halal MUI ya, ngecek dulu restoran ini udah halal. Oh belum, jangan nggak usah gitu, ya kan? Kalau dulu yang penting di depan restorannya kita nggak ngelihat ada babi yang ditaruh aja, nggak ada babi yang digantung aja, halal nih restoran. Buat kita itu, tapi sekarang udah nggak gitu lagi. Kita lebih concern pada makanan-makanan halal. Terus apalagi? Lihat bagaimana banyaknya kajian yang saat ini ada. Betapa banyaknya kajian yang hadir di depan mata kita, teman-teman. Coba, siapa yang hari ini udah ikut kajian lebih dari satu? Selain ini ya, siapa yang hari ini ikut kajiannya 2? Boleh? Masya Allah ada Mbak Ira. Mbak Ira hari ini ikut kajian lebih dari 2. Mbak Septiara lebih dari 2, minimal 2. Mbak Nia 2. Tadi ikut kajian Ustadz Fatih. Saya 2. Iya, tuh kan. Kita tentu ya di zaman kayak gini ya teman-teman ya. Itu ikut kajiannya. Oh, Masya Allah. Oh, ada Mbak Revira tadi di kajian saya sama-sama Mbak Dewi. Terima kasih. Ya, ada Mbak Dita juga yang kajian hari ini juga lebih dari 2 ya minimal ya. Ada Ustazah Oki, Masya Allah. Saya tuh. Banyak kan? Banyak kan? Nah, tuh. Teman-teman yang ikut kajian hari ini bisa sampai 2 atau malah mungkin 3. Nanti malam saya ikut kajian lagi, Nanti malam tuh Cinta Quran bikin muhasabah dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi live di YouTube-nya Cinta Quran TV. Saya mau ikut itu juga, Nah, tuh.
Berarti apa? Gelombang hijrah ini membuat kita lebih terbuka kesempatan dalam mencari ilmu Islam. 2 loh, bahkan mungkin ada yang 3 hari ini. Bahkan mungkin nanti malam ada yang mau 4 kajiannya. Entah itu live IG, live YouTube, Zoom, Google Meet, atau apapun. Ya kan? Jadi Masya Allah, ini juga terjadi perubahan. Dulu, siapa yang ngaji? Ibu-ibu. Dulu, siapa yang siapa yang deket sama Ustadz? Nenek-nenek. Kalau sekarang siapa yang deket dengan Ustadz? Anak-anak muda kayak teman-teman semua. Nah, artinya adanya gelombang hijrah ini adalah sesuatu yang positif. Dia adalah sesuatu yang baik dan dia harus dipertahankan. Jangan biarkan teman-teman hijrah, suasana hijrah, apalagi vibes hijrah yang sekarang ini ada. Ada yang 3 lagi, Masya Allah, keren banget. Ada yang hari ini ngajinya sampai 3 kali. Barakallah teman-teman. Ya, jadi kalau kalau kita tahu bahwa gelombang hijrah ini adalah sesuatu yang baik, maka jangan biarkan kita hanya sesaat dalam mengikutinya. Hijrah itu baru langkah pertama kita untuk kembali kepada fitrah kita sebagai seorang muslim. Itu baru langkah pertama. Langkah kedua dan seterusnya yang harus kita lakukan adalah istiqomah di dalam hijrah. Dan ini yang lebih sulit sebetulnya. Ini yang kita sebut dengan taat. Jadi gimana caranya kita bisa terus mempertahankan tsunami hijrah yang sekarang lagi ada, yang kita tidak sekedar hanya jadi follower yang ngikutin tren, trennya lagi hijrah, ya udah deh aku ikutan kajian-kajian, tapi nanti kalau misalnya kajiannya udah berhenti, ya aku berhenti juga. Atau misalnya nanti artis yang aku favoritkan berubah, balik misalnya gitu ya ke jalan kekufuran misalnya gitu, ya aku nanti juga akan berhenti jadi orang baik. Nggak gitu. Bolehlah niat awal kita kemarin berhijrah mungkin karena sedih, ditinggal mantan, menikah, gitu. Atau bolehlah niat kita berhijrah kemarin adalah karena pengen ngikutin tren. Orang pakai kerudung, aku pakai kerudung juga. Orang ngaji, aku ngaji juga. Orang posting tentang Palestina, aku ikut posting tentang Palestina. Padahal kita tidak tahu apa strong why-nya dan lain sebagainya. Kita nggak punya itu. Cuma karena pengen ikut-ikutan aja, nggak masalah. Tetapi setelah itu yang penting adalah bagaimana kita memperbaiki niat dalam hijrah kita. Karena itu akan penting untuk menentukan langkah kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya di dalam perjalanan hijrah kita. Teman-teman, saya mau nanya, lebih susah mana? Merebut jadi juara 1 di sekolah atau mempertahankan tetap jadi juara 1? Betul. Lebih susah. Kenapa? Lawannya banyak. Semua orang kepengen jadi juara 1. Jadi kalau kita hari ini jadi juara 1, teman-teman, semester depan untuk mempertahankan jadi juara 1 itu kita harus kerja lebih keras. Kalau untuk jadi juara 1, kita cuma butuh waktu 6 bulan kalau semesteran ya. Kita cuma butuh waktu 6 bulan belajar mati-matian, dapat tuh insya Allah biiznillah juara 1. Tapi untuk mempertahankan jadi juara 1 terus, emang belajarnya cuma 6 bulan? Enggak, 6 bulan berikutnya kita tetap harus belajar mati-matian. 6 bulan berikutnya kita juga harus tetap belajar mati-matian. 6 bulan berikutnya. Artinya effort yang akan kita keluarkan lebih besar. Effort yang harus kita kasih memang lebih besar. Energi yang kita keluarkan lebih besar. Begitulah sunatullahnya. Begitulah hukum alamnya. Jadi kalau kita sudah memilih hijrah ini sebagai jalan hidup kita,
terus istiqomah di dalamnya, ini akan membutuhkan energi besar. Bukan lebih mudah, bukan. Seringkali dia lebih sulit. Seringkali godaannya lebih banyak. Seringkali ujiannya ampun-ampunan. Dan itu yang menyebabkan akhirnya kenapa sebagian orang memilih mutar balik dan mundur. Kenapa? Karena mereka merasa berat. Setelah hijrah, tutup aurat. Kan gak bisa nge-DJ lagi. Kayak Mbak April Jasmine. Seorang DJ seksi, na'udzubillah min zalik, teman-teman. Lalu kemudian beliau milih hijrah, nutup auratnya. Beliau bilang apa? Saya udah nggak bisa nge-DJ lagi, padahal dulu sekali nge-DJ, saya dapat uang sekian, Beliau bilang. Sekarang, saya udah berhenti nge-DJ, ya sebulan, maksimal saya dapat segini, saya syukuri. Tapi, dari hitung-hitungan manusia, berarti sedang diuji oleh Allah. Apakah hijrah kita 100% karena Allah atau sekedar tren? Ada lagi. Yang ketika dia berhijrah, dia harus memilih keluar dari pekerjaannya. Kenapa? Itu bukan pekerjaan yang baik. Dia harus keluar. Dan untuk cari kerjaan baru itu nggak mudah. Dia harus berjuang dengan sisa tabungan yang ada, mempertahankan akidahnya, tidak menerima tawaran pekerjaan di tempat yang tidak baik, atau tempatnya oke tapi mengharuskan dia untuk buka kerudung pada saat dia kerja. Ini nggak mudah. Atau apa lagi? Ada lagi orang yang hijrah. Ketika hijrah, dia nggak bisa lagi main sinetron. Ketika hijrah, dia nggak bisa lagi terima iklan bersama dengan yang bukan mahramnya. Padahal dulu mudah bagi dia untuk cuma cari sekitar 15-20 juta dalam hitungan jam, mudah. Tapi sekarang enggak. Jualan kue, jualan baju, jualan masker, jualan apa? Minuman sari lemon. Enggak mudah. Atau bahkan ada teman-teman yang ketika berhijrah diuji, nggak punya keturunan. Ya Allah, aku udah hijrah, aku udah berubah, aku udah taubat. Tapi kenapa sampai sekarang aku belum Engkau berikan anak? Ada banyak orang tuh yang hidupnya belangsak, tapi kenapa Engkau berikan anak? Engkau berikan keturunan. Kenapa aku enggak? Kan ini ujian lagi. Karena memang begitulah janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita, teman-teman. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, kata Allah. Kalian mengira kalian akan mendapatkan surga? Yakin akan bisa masuk surga? Padahal kalian belum diuji, kata Allah. Sebagaimana manusia-manusia sebelum kalian juga diuji. Jadi kita jangan pernah berpikir bahwa setelah hijrah jalan kita akan seperti tol. Enggak, seringkali itu berbatu. Jangan berpikir setelah kita dekat dengan Allah, lebih dekat selangkah, lebih dekat dengan Allah, lalu kemudian hidup kita kan lempeng-lempeng aja. Enggak, teman-teman. Karena surga itu hanya akan Allah berikan kepada orang-orang yang sudah teruji dan lulus di dalam ujian. Saya yakin semua kita yang hadir di sini pernah mendapatkan ujian. Apa ujian terberat yang pernah teman-teman alami sampai detik ini? Boleh tulis di kolom komen. Apa ujian terberat
setelah teman-teman berhijrah yang teman-teman rasakan, yang pernah teman-teman rasakan? Boleh tulis di kolom komen. Kita doakan Mbak Hasna agar Allah karuniakan beliau anak-anak yang solih dan solihah, teman-teman. Semangat terus ya Mbak Hasna dan suami. Ada Mbak Lulu, kehilangan pekerjaan yang sudah disukai. Masya Allah ada Mbak Retno, 3 tahun menikah. Mbak Retno, Mbak Hasna, semangat terus ya. Belum menikah, Allahu Akbar, ada Mbak Dia, Mbak Titi, Mbak Raida. Luar biasa. Insya Allah teman-teman adalah muslimah-muslimah terpilih. Ya Allah ada Mbak Syifa juga. Saya tahu rasanya sulit untuk mendapatkan keturunan. Karena saya termasuk yang agak susah untuk dapat anak. Sama kayak beberapa teman-teman yang ada di sini. Mungkin anak pertama saya cepat dapatnya. Tapi anak kedua kami harus menunggu 10 tahun. Ini anak yang ketiga. Ini kami berdua sama suami itu, saya sama suami lagi deg-deg ser banget. Adik saja udah mau 5 tahun. Adiknya belum datang juga. Sementara secara usia saya makin tua. Jadi saya tahu rasanya teman-teman menunggu datangnya keturunan, menunggu datangnya anak. Semangat ya teman-teman semuanya. Ujian yang teman-teman alami, insya Allah ini akan membuat teman-teman selangkah lebih dekat kepada surganya Allah. Karena itu janjinya Allah. Ingat ya, surga hanya untuk orang-orang yang sudah teruji. Maka ketika kita mendapatkan ujian dalam ketaatan kita, yakinlah bahwa itu adalah caranya Allah untuk menaikkan level kita agar semakin naik, semakin naik, semakin naik. Istilah kata nih surga tuh ada di sini, teman-teman. Di atas sini. Nah, kita tuh ada di sini. Sama Allah kita dikasih ujian, naik, 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 naik. Mudah-mudahan itu yang akan membuat kita bisa mendapatkan satu tiket ke surganya Allah. Istiqomah, bukan jalan yang mudah. Istiqomah bukan jalan yang gampang, bukan jalan yang ringan, bukan teman-teman. Bahkan ya, di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita begini. Tadi kan am hasibtum antarkulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Kalian mengira kalian akan masuk surga padahal kalian belum diuji. Ingat ya, yang dapat ujian bukan cuma kalian, tapi orang-orang sebelum kalian, kaum-kaum sebelum kalian juga mendapatkan ujian dan ujiannya lebih berat daripada kalian. Mereka adalah para nabi dan rasul. Apa ujian yang mereka terima? Ya Allah Robbi, teman-teman, kalau kita lihat ujiannya para nabi dan rasul ya, apa? Nabi Nuh ujiannya apa? Anak, istri. Nabi Ayub ujiannya apa? Anak, istri. Terus apa lagi? Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa ujiannya? Lama nggak dapat keturunan. Sekali dapat keturunan, disuruh ditinggal. Udah ketemu lagi, disuruh disembelih. Itu nggak main-main ujiannya. Ya Robbi. Jadi kalau kita sekarang diuji, ujian kita nggak sebesar ujian para nabi dan rasul. Kalau sekarang kita diuji, yakinlah di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya pertolonganku itu sangat dekat. Sesungguhnya jalan keluar itu sangat dekat. Sesungguhnya aku itu sangat dekat. Jadi kalau dalam taat, teman-teman mendapatkan ujian. Dalam proses istiqomah, teman-teman mendapatkan ujian. Allah itu nurunin ujian, sebetulnya juga sekalian kok nurunin solusi. Cuma solusinya disimpan. Ditutup sama Allah dari penglihatan kita yang sangat lemah ini. Yang nanti
setelah kita melalui ujian ini dan sampai hampir di ujungnya, baru kemudian Allah buka hijab di mata kita. Terus Allah tunjukkan kepada kita, ini tuh jalan keluarnya ya, kata Allah. Gak usah dicari jauh-jauh, dekat sama kamu. Gak usah berpikir terlalu ribet, karena sudah ada di depan matamu. Sudah aku siapkan. Maka kita lihat bagaimana kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan nasrullahnya yang sangat qorib itu kepada Bunda Siti Hajar. Di mana pertolongan Allah datang? Di Bukit Sofa atau Marwah? Bukan. Pertolongan Allah itu datang dari kaki kecilnya si bayi merah yang bernama Ismail. Jadi pertolongan Allah itu tuh adanya di bawah kaki kecilnya bayi merah itu, teman-teman. Seandainya Bunda Siti Hajar tahu dari awal, kalau pertolongan Allah itu adanya lewat bayinya, kira-kira Bunda Siti Hajar bakal ke sofa marwah bolak-balik nggak 7 kali? Enggak. Tungguin aja. Berzikir aja. Beristighfar aja. Ya Allah, tolonglah turunkan pertolonganmu. Ya Allah, turunkanlah pertolonganmu. Ya Allah, tolonglah turunkan pertolonganmu. Gitu aja. Tapi enggak. Allah hanya ingin melihat seberapa ikhtiar kita dalam melewati ujian ini. Tapi tetap di dalam ketaatan. Ini teman-teman yang disebut sebagai sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah ketika kita baik sedang ngalamin ujian atau lagi nggak diuji, dua-dua kondisi ini nggak membuat kita pecah fokus atau gagal fokus dari Allah. Itu sabar. Teman kita lagi diuji, kita bilang apa? Sabar ya, sabar ya. Sabar itu bukan sabar ngadepin ujiannya aja, enggak. Tapi sabar pada saat diuji, Allah jangan ditinggalin ya. Sabar waktu sampai sekarang belum punya keturunan, tetap baik sangka ya sama Allah. Sabar itu adalah ketika sampai sekarang belum menikah, sabar ya, Allah nggak mungkin salah. Ngasih imam buat kamu, maka imammu sedang dipersiapkan oleh Allah dan pertemuanmu juga dipersiapkan oleh Allah untuk jadi pertemuan yang terbaik. Ketika saat ini kamu sedang diuji dari sisi ekonomi, kesempitan hidup, bersabar ya. Jangan pernah mencari harta dari jalan yang haram. Godaan itu ada di depan mata. Kalau sekarang mau beli apa-apa nggak bisa karena uang pas-pasan, sabar ya, tahan diri. Karena sekarang di depan mata banyak pinjol. Sabar. Itu sabar. Begitu seharusnya sabar. Kalau ada suami yang zolim kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Bersabar. Bersabar itu maksudnya apa? Temani dia dalam proses berubahnya, kita pun berbaik sangka kepada Allah bahwa ini adalah caranya Allah untuk membuat kita selangkah lebih dekat kepada surganya Allah. Tapi bersabar juga ketika nanti suatu saat misalnya Allah tetapkan terjadinya perpisahan karena kezoliman yang sudah luar biasa, kita pun bersabar. Bersabar ketika kita harus hidup sendiri lagi. Karena banyak wanita-wanita yang single, maaf, itu menjadi perusak rumah tangga orang. Itu sabar. Jadi istiqomah itu, dia butuh kesabaran. Taat setelah hijrah, dia butuh instrumen sabar.
maka pastikan itu terinstal dalam diri kita, teman-teman. Sabar itu amal kolbu. Sabar itu amal kolbu. Karena dia amal kolbu, hanya kita dan Allah yang tahu kadarnya. Gak ada manusia lain di muka bumi ini yang bisa mengira-ngira seberapa sabar kita. Menurut orang lain, di depan matanya mereka, ih, Mbak Afri sabar banget loh orangnya. Tahu nggak pernah marah, selalu senyum. Dalam hati kita, kamu nggak tahu aja aku di rumah gimana. Mereka memang nggak akan tahu apa yang ada di balik pintu rumah kita. Cuma kita sama Allah yang tahu. Orang rumah kita ngelihat kita sebagai orang yang sabar. Di luar rumah bisa jadi kita orang yang nggak sabar. Mereka juga merasa paling tahu tentang kita. Padahal nggak gitu. Berarti apa? Cuma kita dan Allah yang tahu seberapa kadar kesabaran kita. Maka pastikan kita selalu sabar baik di dalam maupun di luar rumah. Dengan cara apa? Menaikkan level kesabaran. Supaya taat kita bisa maksimal. Supaya istiqomah kita bisa pol-polan. Supaya hijrah kita nggak sesaat. Supaya hijrah ini akan menjadi jalan hidup kita sampai kita bertemu kembali dengan Rob kita. Kunci untuk menaikkan level sabar dalam ketaatan adalah kuatkan keimanan. Itu dia. Tambah. Kencengin. Dengan cara apa? Ngaji. Kumpul dengan orang-orang sholi. Mengingat kematian. Maka teman-teman, kalau nanti ya, kalau pandemi sudah berakhir ya, kalau sudah memungkinkan, disunahkan untuk takziah. Datang ke rumah yang sedang berduka. Ikut menyolatkan jenazah. Ikut di dalam proses pemakamannya. Kenapa? Itu mengingatkan kita pada mati. Jangan serem kalau ngelihat mayat. Kita semuanya calon mayat. Jangan serem kalau ngelewatin kuburan. Kita juga bakal jadi penghuninya. Ini tuh karena kita udah kebanyakan nonton film-film hantu-hantu gitu ya. Kita tuh akhirnya kalau lewat kuburan tuh takut gitu. Lah padahal itu bakal jadi rumah kita. Kita kalau udah ngelihat mayat tuh rasanya ser gitu. Padahal ya kita semuanya calon mayat. Bau tanah semua. Siapa di sini yang harum parfum? Gak ada. Bau tanah semua kita. Jadi ini teman-teman. Bahwa hijrah itu dia baru step awal. Sekali lagi saya recap ya. Hijrah ini step awal. Setelahnya, what next? Kita mau ngapain? Pilihannya, putar balik, kembali kepada jalan lama kita, atau tetap on the track di dalam hijrah ini, dengan kata istiqomah. Inilah yang disebut sebagai taat. Tanpa nanti, tanpa tapi, tanpa pikir-pikir. Pokoknya sami'na wa ta'on aja sama Allah. Dan di dalam ketaatan, kita butuh satu tools. Yang ini akan sangat membantu kita. Apa itu? Sabar. Sabar itu bukan cuma sekedar kuat ngadepin ujian aja. Tidak. Tapi bagaimana ujian ini bisa kita lewati dengan tetap taat pada Allah. Patuh pada perintahnya. Gak coba ngelirik-ngelirik samping kiri, depan, kanan, belakang, atas, bawah. Melihat kepada kekufuran. Enggak. Teman-teman yang belum menikah tidak tergoda untuk pacaran. Teman-teman yang belum punya keturunan tidak tergoda untuk mengikuti atau datang ke dukun, minta ajian anu, minuman anu, air anu. Enggak. Teman-teman yang dalam kondisi ekonominya sempit tidak tergoda untuk meminjam uang dengan riba. Teman-teman yang ingin membeli sesuatu tidak tergoda untuk pinjol, dan seterusnya. Ini adalah satu alat yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita.
ketika kita ingin tetap istiqomah di dalam ketaatan. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berikan kita kemudahan dan jalan untuk menjadi orang-orang yang tetap sabar di dalam ketaatan. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjutkan di sesi diskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Umi. Baik, untuk mempersingkat aja nih, silakan yang ada pertanyaan bisa raise hand. Ini Umi ada dari Ufti Diah, silakan. Ufti Hidiah Madia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Umu selalu sehat walafiat ya, amin. 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 Mohon izin bertanya Umu, bagaimana caranya agar kita kuat dalam menghadapi ujian yang akan Allah berikan? Misalnya nih, sekarang sebelum menikah pasti ujiannya adalah jodoh. Bagaimana cara kita untuk mendekatkannya dengan cara yang baik? Tapi nanti setelah menikah ada lagi ujiannya, entah ujian atau ujian yang misalnya belum dikaruniai anak, terus juga ujian takut suami menikah lagi. Nah itu aku dosa nggak sih Umu kalau aku udah takut duluan, takut akan takdir yang belum aku jalani. Bagaimana Umu agar kita bisa istiqomah selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Umu saja sehat selalu, Umu dan semua yang sedang mendengarkan atau yang sedang menunggu jodoh semoga disegerakan, dan yang menunggu anak semoga diberikan keturunan yang baik dan soleh. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia banget ya didoakan sama Mbak Diah kita semua di hari ini loh. Ini tuh asar menjelang maghrib loh teman-teman. Bulan Zulhijjah pula didoakan sama Mbak Diah. Kita doakan kembali ya. Semoga semua kebaikan, keberkahan Allah mengalir untuk Mbak Diah dan juga untuk teman-teman semua yang ada di sini. Amin. Allahumma amin. Teman-teman ngerasa nggak kalau seringkali itu kita diuji lewat ketakutan terbesar kita? Apa yang kita takuti, itu tuh Allah malah nguji kita di situ, ya nggak sih? Saya tuh ngerasain itu loh. Jadi misalnya, saya takut begini, sama Allah tuh malah diujinya di situ. Saya takut begitu, sama Allah tuh malah diujinya kayak gitu. Jadi, di mana ketakutan terbesar kita tuh malah diujinya kayak gitu. Karena ketakutan terbesar itu kan yang membuat kita jadi kurang yakin sama Allah. Ya nggak? Misalnya, aduh takut uang belanja bulan ini kurang. Kan berarti kayak kita nggak yakin gitu bahwa ada Allah yang akan mencukupkan rezeki kita. Misalnya, takut udah nikah nggak punya anak. Kayaknya kita nggak percaya gitu bahwa Allah yang maha kuasa untuk memberikan keturunan kepada siapapun yang Allah mau. Bahkan ada orang yang dia mau menopause baru dia punya anak. Bahkan ada orang yang udah pakai spiral tetap bisa hamil. Padahal alat kontrasepsi kan buat menunda kehamilan. Tapi kenapa ada orang yang udah pakai spiral tetap hamil? Itu di luar logika. Coba kenapa? Karena Allah ingin menunjukkan kuasanya bahwa kamu tuh gak usah takut. Karena kalau kamu takut, berarti kamu gak yakin bahwa aku ada. Nah Allah itu tuh nguji kita tuh seringkali lewat ketakutan-ketakutan terbesar kita. Berarti gimana dong caranya? Ya jangan takut, gak dapet jodoh. Jangan takut, gak punya anak. Kita udah takut gak punya anak, padahal nikahnya aja belum. Tapi udah takut gak punya anak. Terus apa lagi? Jangan takut gak dapat kerjaan. Oh, kita masih SMA. Udah takut aja gak dapat kerjaan. Sekolah dulu yang benar. Jadi murid yang baik. Jadi anak yang solihah. Nanti Allah bukakan jalan. Kita udah takut. Tidak akan menjadi orang tua yang solih buat anak-anak kita. Padahal baru juga jadi pengantin baru.
Jadi ketakutan kita ini udah terlalu melampaui batas. Teman-teman ingat gak kasus beberapa tahun yang lalu? Ada seorang ibu yang membunuh 3 anaknya yang masih kecil di Bandung. Ada yang dibekep, ada yang dimasukin ke dalam bak mandi. Ya Allah, saya kalau ingat ya peristiwa itu ya, itu nggak bisa saya lupain. Miris. Ketika beliau ditanya oleh polisi, kenapa ibu bunuh 3 anak ibu masih kecil-kecil, yang gede aja masih SD kelas berapa gitu teman-teman. Dia bilang apa? Saya takut. Saya takut tidak akan bisa membesarkan anak-anak saya dengan baik. Saya takut saya tidak akan bisa menjadikan mereka anak yang soli. Saya takut, saya takut, saya takut. Kayak gak ada Allah. Emang kita ngelaluin semua ini sendirian? Memang teman-teman sampai segede ini, itu hasil jerih payah teman-teman sendiri? Enggak. Kita semua sampai ada di titik ini, itu tuh karena kasih sayang Allah. Karena ada Allah di dekat kita, maka buang rasa takut ini, takut anu, takut itu, takut itu. Takut suami nikah lagi. Lihat deh, takut suami nikah lagi, beneran kejadian. Makanya nggak usah takut dan nggak usah dipikirin. Kalaupun terjadi, ya tinggal siap menjalaninya. Tapi nggak siap, Ya, namanya juga ta'addud itu adalah pilihan yang Allah berikan untuk laki-laki dan bukan buat perempuan. Intinya adalah jangan takut. Belum kejadian aja kita udah takut. Kayak nggak ada Allah gitu. Jadi gimana? Buang takut itu. Yakini bahwa Allah tidak akan mungkin salah. Dalam ngasih ujian, ngasih hadiah, ngasih jalan keluar. Nggak mungkin salah, nggak mungkin. Yakini bahwa Allah akan selalu nemenin kita selama kita jadi orang solihah. Terus apa yang harus kita lakukan? Ya pantaskan diri aja untuk jadi orang solih. Udah, gitu aja. Daripada kita bergelut dengan rasa takut yang semakin besar, mendingan kita bergelut dengan ketaatan. Gitu. Mudah-mudahan dengan itu Allah akan memudahkan kita dalam menjalani kehidupan kita, entah itu sedang diuji ataupun itu sedang dalam keadaan lapang. Ingat, lapang juga ujian. Jadi jangan selalu ngerasa senang kalau kita lagi diuji, kalau kita lagi kayaknya nggak diuji. Menurut saya ya, ujian terberat itu malah waktu kita lagi dikasih Allah banyak loh. Itu malah bikin kita gampang jauh dari Allah. Kalau kita lagi diuji dengan kesusahan, kita lebih mudah dekat sama Allah. Karena kita lagi butuh ditolong kan. Tapi kalau kita lagi dikasih kenikmatan sama Allah, biasanya ibadah-ibadah kita, takarub kita juga longgar. Kenapa? Karena kita ngerasa, aku lagi nggak butuh Allah. Aku lagi nggak butuh ditolong. Karena hidup aku lagi fine-fine aja. Hati-hati. Nah itu ya, jangan jadi manusia yang penakut. Wallahualam bishawab. Masya Allah, jazakallah khair Umu atas jawabannya. Baik teteh sekalian, afwan nih karena waktunya terbatas, bentar lagi mau maghrib. Jadi kita langsung closing statement aja nih Umu. Ya, Nah, teman-teman jadi langsung sekalian, kita sahabat sahabat Ruang Keluarga Muslim, pertama saya mohon maaf lahir batin karena tadi sangat terlambat menemui teman-teman semua sehingga waktu kita tidak cukup banyak untuk bisa berdiskusi di Ruang Keluarga Muslim kali ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan berdiskusi lebih dalam, insya Allah juga ya. Dan saya juga ingin mendengarkan cerita dari teman-teman sebetulnya bagaimana kisah hijrah teman-teman, kemudian bagaimana teman-teman struggle di dalam ketaatan, dan mudah-mudahan itu bisa jadi inspirasi buat yang lain. Insya Allah nanti akan ada sesi lagi yang dibuat sama Ruang Keluarga Muslim. Itu yang pertama. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua adalah saya bahagia sekali karena teman-teman hadir di sini pasti adalah karena semangat hijrah. Teman-teman hadir di sini pasti ada secercah taat yang ada di dalam hati-hati kita. Maka saya doakan teman-teman semua Allah jaga api hijrah itu tetap menyala. Allah jaga juga secercah sinar taat itu dia menjadi gemilang. Agar
kita menjadi manusia-manusia yang akan beruntung nanti ketika berhadapan dengan wajah Rob kita dan bertemu dengan Rasul kita yang tercinta. Dan yang terakhir, teman-teman, di ruang keluarga Muslim, menjadi orang yang sabar itu bukan instan. Menjadi orang yang taat itu bukan mudah. Kita tidak akan bisa berjalan sendirian. Pastikan teman-teman punya sahabat, ustadz, ustazah, pembimbing, mentor, atau apapun namanya dalam hidup teman-teman. Jadikan mereka sebagai penasehat. Kalau orang bilang guru spiritual ya. Jadikan mereka sebagai penasehat. Dan selalulah meminta nasihat dari mereka. Kalau teman-teman lagi lapang atau lagi sempit pun, selalulah minta untuk dinasehati. Misalnya, Ustadz boleh kasih saya suatu quote, atau Ustazah boleh kasih saya satu mood booster pagi ini. Karena itu akan sangat membantu kita untuk tetap waras di tengah kondisi yang sangat tidak islami seperti ini. Dan yang terakhir adalah tetaplah bersama dengan komunitas-komunitas yang akan membawa teman-teman selangkah lebih dekat dengan Islam seperti ruang keluarga Muslim ini, yang akan mengingatkan teman-teman selalu untuk hadir di kajian, kemudian juga mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan di RKM. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti semuanya dan menjadikan RKM sebagai salah satu wasilah, cara, tempat teman-teman untuk terus berguru dan berilmu. Dan jangan lupa, sebentar lagi kita mau Idul Adha. Jumpai Idul Adha ini dengan hati yang gembira, dengan wajah yang berseri-seri, karena ini hari raya yang disiapkan oleh Allah untuk kita nikmati. Jadi, sekalipun dalam kondisi pandemi seperti ini, tetaplah bahagia menjumpai Idul Adha di tahun ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Umu atas materinya, atas diskusinya buat hari ini. Terima kasih udah meluangkan waktu di ruang keluarga Muslim. Semoga kita semua dapat mengambil hikmahnya dari apa yang telah Umu sampaikan, dan teman-teman sekalian diingatkan untuk menyiapkan catatan terbaiknya. Silahkan di-upload ke Instagram dan tag ke akun Ruang Keluarga Muslim. Mungkin sekian pertemuan kita pada hari ini. Akhirul kalam. Oh ya, sekalian yang tadi ada pertanyaan untuk masalah sesi tadi yang Wardah, itu dari tetehnya udah dikirim kontaknya. Jadi silakan yang mau menghubungi dapat menghubungi ke nomornya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kami dari tim Ruang Keluarga Muslim berterima kasih atas yang teman-teman peserta telah hadir pada hari ini. Semoga kedepannya kita juga dapat melaksanakan kegiatan tanpa ada hambatan. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup kajian kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Syukron kasiron semuanya. Sampai bertemu di Ruang Keluarga Muslim next. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin semuanya, teman-teman. Sehat-sehat ya, jaga kesehatan semuanya. Amin. Sehat dulu. Amin, Umu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih.